Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Adab-adab khusus bagi seorang wanita saat berpakaian. Sebelum kita lanjut video ini, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah klik video ini. Dan jangan lupa dukung channel ini ya dengan cara klik logo subscribe-nya. Juga buat teman-teman yang suka dengan video ini, yuk like video ini agar kami selalu semangat memberikan kualitas isi video ini. Dan jika video ini sangat bermanfaat bagi teman-teman, jangan lupa share ya ke semua sosial media teman-teman. Menutup aurat. Yang pertama, Allah Ta'ala berfirman dalam Qur'annya surat Al-Ahzab ayat 59 yang artinya, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang yang bermukmin atau orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh bagian-bagian tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenali, karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Ulama Hambali dan Syafi'i berpendapat dari ayat di atas bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuh, sedangkan ulama Maliki dan Hanafi berpendapat bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, yang artinya, Asma binti Abu Bakar pernah menemui Rasulullah SAW dengan memakai pakaian yang tipis. Maka Rasulullah SAW pun berpaling darinya dan bersabda, wahai Asma, sesungguhnya seorang wanita itu jika sudah haid atau sudah balik, tidak boleh terlihat dari dirinya kecuali ini dan ini, bila menunjuk wajah dan kedua telapak tangannya. Hadis riwayat Abu Daud 4140 dalam Al-Irwa 6/203. Albani berkata dengan hasan dengan keseluruhan jalannya. Yang kedua, tidak berfungsi sebagai perhiasan. Busana seorang muslimah hendaknya tidak menjadi perhiasan yang memperindah wanita ketika ia memakainya di depan para lelaki yang bukan mahramnya, sehingga menimbulkan fitnah bagi mereka. Allah Ta'ala berfirman dalam Qur'annya surah An-Nur ayat 31 yang artinya, janganlah mereka menampakkan perhiasan-perhiasan mereka. Al-Lajnah Ad-Daimah al-Ilmi wal Ifad ditanya, bolehkah wanita menggunakan busana yang bercorak-corak? Mereka menjawab, tidak diperbolehkan bagi seorang wanita muslimah menggunakan busana yang bercorak yang bisa membuat mata lelaki tertarik, karena busana demikian diantaranya yang bisa membuat lelaki tergoda dan terfitnah, dan terkadang membuat seorang wanita dilanggar kehormatannya. Yang ketiga, kainnya tebal, tidak tipis, dan tidak memperlihatkan lekuk-lekuk bagian tubuhnya. Busana muslimah hendaknya tebal dan tidak sangat tipis, serta tidak memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh. Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu pernah berkata, yang artinya, Rasulullah SAW pernah memakaikanku baju kutbiyah yang tebal. Baju tersebut dulu dihadiahkan oleh Dihya al-Kalbi kepada beliau. Lalu aku memakaikan baju itu kepada istriku. Suatu kala Rasulullah SAW menanyakanku, kenapa baju kutbiyahnya tidak engkau pakai? Ku jawab, baju tersebut kupakaikan pada istriku, wahai Rasulullah. Beliau berkata, suruh ia memakai baju rangkap di dalamnya, karena aku khawatir kutbiyah itu menggambarkan bentuk tulangnya. Hadis riwayat dia Maqdisi dalam Al-Mukhtar 1/441 dihasilkan oleh Albani. Dalam hadis ini, Rasulullah memperingatkan Usamah agar jangan sampai bentuk tulang istrinya Usamah terlihat ketika memakai pakaian, maka menunjukkan tidak boleh menambahkan bentuk lekuk-lekuk tubuh bagi seorang wanita muslimah.
Yang keempat, tidak diberi pewangi ataupun parfum. Wanita tidak boleh memakai parfum ataupun pewangian yang bisa tercium oleh para lelaki yang bukan mahramnya. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, perempuan mana saja yang mengenakan wangian lalu melewati sekumpulan lelaki maka dia akan menimbulkan fitnahnya. Lalu Rasulullah pun bersabda, perempuan mana saja yang mengenakan wangian lalu melewati sekumpulan laki-laki sehingga mereka mencium wangi harumnya, maka ia adalah seorang pezina. Hadis riwayat Abu Daud nomor 473. Yang kelima, lebar dan rongga. Dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha, ia mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, memerintahkan wanita yang dipingit juga wanita yang haid pada hari Id untuk menyaksikan kebaikan dan seruan kaum muslimun. Kemudian seorang wanita berkata, wahai Rasulullah, jika di antara kami ada yang tidak memiliki pakaian, lalu bagaimana? Rasulullah bersabda, hendaknya temannya memakai sebagian pakaiannya. Hadis riwayat ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Faedah hadis ini, jilbab wanita muslimah itu semestinya lebar, sebagaimana kata Syekh Ibnu Jibrin rahimahullah. Hadis ini menunjukkan bahwa jilbab itu berupa ridho yang lebar, saking lebarnya terkadang bisa cukup untuk menutupi dua orang wanita sekaligus. Demikian video singkat ini, semoga video ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum.